sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, kita berdoa atau baca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk baca doa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, semua sudah hadir ya. Hadir semua ya. Jadi tidak ada yang tidak masuk hari ini. Ya, sebelum Ibu kita membahas ke materi pokok ya, Ibu ingin memberi pertanyaan dulu ya kepada kalian ya. Sebagai gambaran nanti kalian akan bisa memahami dari apa yang akan kita bahas pada materi hari ini ya. Ibu ingin bertanya dulu nih ya. Pernahkah kalian berkunjung atau wisata ke pantai? Lalu apa yang dapat kalian gambarkan? Atau dari bagian pantai itu apa yang dilihat dari pantai? Ada ombak, ada apa? Pasir, ada apa? Kalian pernah berkunjung ke pantai ya tentunya kalian akan menggambarkan ya, mendapat gambaran tentang apa yang bisa dilihat di pantai ya. Dan itu akan bisa dijadikan deskripsi ya, dideskripsikan ombak, pasir, karena itu bisa dideskripsikan atau diceritakan dengan kata-kata ya, menjadi tentang keindahan alam pantai sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah diberi nikmat tadabbur alam. Itu bisa dideskripsikan. Kamu ceritakan ke teman kamu begitu. Ya, itu manfaat dari belajar deskripsi. Ya, begitu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini yaitu peserta didik atau siswa atau kamu mampu mengidentifikasi atau mengenali atau nanti kamu disuruhnya mencatat ya, mengerjakan tugas ya, membaca teks deskripsi, lalu menentukan objeknya apa, tulis ya. Objek itu tadi ada apa tadi ombak, ada ini pantai gitu. Jadi nanti kamu tulis objeknya apa, tujuan teks deskripsi apa, dan isinya itu apa, gitu ya. Agar kamu bisa paham atau bisa menjelaskan atau tahu tentang deskripsi ya, kita baca atau dengarkan contoh teks deskripsi yang dibacakan oleh teman kita. Siapa namanya? Daryl. Ya, Daryl silakan bacakan contoh teks deskripsi supaya kita tahu, paham ya, supaya kalian paham teks deskripsi itu apa. Silakan maju Daryl. Parangtritis dan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona di seberang. Objek ya yang dibacakan oleh Daryl itu adalah pantai. Tujuannya ini yang tidak tujuan si penulis penulis ini untuk menggambarkan keindahan pantai begitu ya. Nah, ada lagi contoh yang lain, lagu ya, lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ibu tampilkan dulu ya. Ya, sudah selesai. Ini yang Ibu tayangkan ini maksudnya adalah contoh teks deskripsi lewat lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Dari contoh-contoh yang Ibu berikan ya, tayangkan, semoga kamu itu bisa paham apa itu teks deskripsi ya. Di sini Ibu jelaskan pertama, Ismail Marzuki berusaha menggambarkan tentang keindahan alam Indonesia ya,
yang digambarkan lewat liriknya. Yang pertama ada tanah airku Indonesia, negeri elok, itu artinya bagus, cantik. Jadi Indonesia itu negara yang cantik gitu ya, yang indah, nyaman, bersyukur kita berada di Indonesia ya. Ada lambai-lambai, nyeuk di pantai, itu yang menggambarkan sebuah keindahan dan sebuah ketenangan yang dituangkan dalam teks deskripsi gitu ya. Ada lagi contoh yang lain, misalnya spidol. Contoh lain dari Ibu ya. Spidol itu bisa dijadikan teks deskripsi ya. Contohnya, spidol berwarna hitam pekat tintanya. Spidol memiliki diameter kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Spidol juga memiliki harga yang sangat terjangkau. Spidol banyak digunakan oleh bapak dan ibu guru dalam menulis di papan tulis sebagai media pengantar pembelajaran. Nah, kalau ditanya, ibu lagi ngomong apa? Lagi ngomong teks deskripsi. Objeknya apa? Objeknya adalah spidol. Spidol gitu ya. Tadi kalau Daryl lagi baca teks deskripsi, objeknya apa tadi kata ibu? Pantai. Di dalamnya menggambarkan keindahan pantai ya. Jadi teks deskripsi artinya memaparkan atau menggambarkan ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dengan kata-kata ya, dengan bahasa. Kamu bicara pintar mendeskripsikan objek sehingga pembaca itu seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan langsung terhadap objek yang digambarkan. Objek yang digambarkan dalam teks deskripsi bisa benda mati, tempat, benda, suasana atau makhluk hidup ya. Ada orang, tumbuhan, hewan ya. Jadi semua dapat dideskripsikan. Jadi ada ayah, ibu, kakak, sekolah, gunung, laut, rumah, baju kesayangan, binatang kesayangan, tas kesayangan, bisa dideskripsikan. Ya, sekarang ibu mau kamu bentuk kelompok dulu untuk mengerjakan LKPD. LKPD itu lembaga kerja peserta didik ya. Kamu membentuk 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD, menjawab ya. Cara membuat kelompoknya dengan berhitung. 2, ingat ya, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kamu bentuk kelompok nomor 1 bersatu dengan nomor 1 ya, nanti nomor 3. Sebelum kamu mengerjakan LKPD, lembaga kerja peserta didik ya, ibu akan jelaskan dulu materinya ya, materi tentang teks deskripsi. Lihat ke papan tulis ya. Buku yang kamu gunakan adalah buku siswa ya, biasanya ini kan bahasa Indonesia ya, buku siswa bahasa Indonesia SMP atau MTS ya, terbitan Kemendikbudristek ya. Ya, tujuan pembelajarannya ya, peserta didik mampu, tadi ibu sudah jelaskan, mengenali atau menulis ciri objek, tujuan dan isi teks deskripsinya itu apa gitu. Nah, pengertian teks deskripsi menurut KBBI adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan. Deskripsi itu menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci ya. Jadi teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat benda, hewan ya, tumbuh-tumbuhan, manusia atau peristiwa tertentu secara jelas ya. Ciri objek teks deskripsi. Yang seperti apa sih Bu ciri objek teks deskripsi itu? Ya, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus ya. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Jadi maksud pendapat personal itu antara satu orang dengan orang yang lainnya bisa berbeda pendapat, dan kita harus menghargai perbedaan pendapat, ya kan?
bersifat khusus, maksudnya misalnya begini. Kalau misalnya ada contoh ada gambar boneka, ya, ada gambar boneka, ya. Ada seseorang menganggap boneka ini sangat lucu, misalnya boneka beruang. Ada boneka beruang yang harus kamu deskripsikan. Berbeda pesona. Menurut si A, boneka ini sangat lucu dan menggemaskan. Namun ada di antara kalian yang menganggap boneka ini tidak lucu karena kelihatan sedang bersedih, ya, atau bahkan ada yang menganggap boneka ini menyeramkan, gitu. Jadi berbeda-beda. Lalu tujuannya itu teks deskripsi itu apa sih, Bu? Membuat teks deskripsi itu tujuannya menggambarkan objek, misalnya menggambarkan pantai dengan cara mengerinci objek secara subjektif. Itu tergantung perasaan penulis, tapi rata-rata kalau melihat pantai itu rata-rata mengungkapkan bahwa pantai itu indah, ya kan? Atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekompleks mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengerti apa yang dideskripsikan, gitu. Selanjutnya kamu langsung aja mengerjakan, ya. Siap? Bismillah, ya. Nah, Ibu minta kamu isi objeknya apa, ya. Kamu baca dulu teksnya, lalu tujuannya apa, dan isinya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dikerjakan, ya. Setelah sudah, perwakilan kelompoknya membacakan hasil kerjanya, ya. Ibu beri nilai, ya. Yang betul semua nilainya 100. Jadi tidak ada remedial. Silakan kelompok 1 dulu. Iya, siapa aja yang mau dari lagi, ya. Bacakan saja. Objek atau hal yang dideskripsikan. Teks pertama, pantai Parangtritis. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 yang sudah tampil. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Objek hal yang dideskripsikan. Yang 1 adalah pantai Parangtritis, 2 memberi teladan. Teks 3 ciri kunci. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah berani tampil, ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kelompok 3 siapa perwakilannya? Silakan. Objek atau hal yang dideskripsikan. Dari teks 1, pantai Parangtritis. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3, ya. Makasih sudah berani tampil, bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Ibu beri nilai semuanya 100, ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang lain ini sudah dengar, ya. Nilai 100, ya. Jadi tidak ada yang remeh. Ya. Tahu kan remeh, ya? Oke. Ya, alhamdulillah, ya. Akhirnya pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi, ya, disebutkan sampai di sini, ya. Untuk selanjutnya nanti ada lagi materinya tentang memetakan isi teks deskripsi, ya. Semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang membahagiakan, ya, diberkahi oleh Allah, ya. Untuk sebelum pulang, untuk menutup pertemuan, silakan ketua kelas untuk membantu teman-temannya membaca doa. Pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih.